I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Nasionalisme pertahanan berkembang lagi menjadi satu pemikiran trilateral Indonesia, Australia, dan Jepang. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan perbincangan dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Bulan lalu, pemimpin Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keselamatan mengikat kedua-dua negara untuk berunding sekiranya salah satu menghadapi ancaman. Kedua-dua pihak juga membincangkan kemungkinan membangunkan kemudahan latihan pertahanan di Pulau Morotai di Maluku Utara. Cadangan itu termasuk menaik taraf infrastruktur pertahanan sedia ada bagi digunakan bersama. Tahun lalu, Australia dan Indonesia turut bersetuju dengan perjanjian keselamatan baharu yang memerlukan kedua-dua negara berunding sekiranya mana-mana pihak berdepan ancaman. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebelum ini menyatakan perjanjian itu penting bagi mengukuhkan keselamatan serantau. Di sudut kewangan untuk menyelenggaranya besar. Jadi kita perlu lihat ada tuju ni dengan lebih baik lagi lah. Bagaimana kita nak ke hadapan dengan adanya aset-aset lama dan kita harap aset baru nanti lebih cepatlah prosesnya. Saiful Nizam berkata TLDM kini tertinggal jauh di belakang negara-negara jiran dari segi keupayaan tempur. Beliau berharap perolehan kapal terutamanya kelas tempur pesisir Lateral Combat Ship atau LCS dan kapal misi pesisir Lateral Mission Ship LMS Batch 2 disegerakan. Sebab kita lihat negara-negara serantau ini pun sudah membangun dengan jumlah-jumlah kapalnya. Jadi kita perlu banyak. Sudah tentu umumnya saya kata kita perlu banyak, tapi bagaimanapun adalah tertakluk kepada situasi ekonomi negara yang pada ketika ini sedang mencabar, dan kita harap dua kelas yang kita cuba peroleh ini iaitu LCS dan LMS Batch 2 手に職をつけて Duit untuk maintenance, ada duit untuk menyelenggarakan aset kita. Aset yang ada banyak pun tak akan bermakna. Jadi apa pendekatan yang kita nak lakukan ini mesti secara menyeluruh dan segala-galanya berkisar kepada kestabilan. Dan kalau negara kita ni stabil, senang untuk kita membuat perancangan. Arahan baru, nak beli pesawat, nak beli kapal, tank, senapang, biar ambil keputusan profesional dari bahagian masing-masing. Orang politik jangan campur. Ya, can you defend? You boleh gelap, tapi you boleh gelap Putrajaya kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat benda itu. Yes. Saya betul. 23 bulan. Sampai hati 36 saya mau tarik balik. Tarik balik. Saya mau tarik balik. Putrajaya dulu. Tarik balik. 23 bulan. Ini tuduhan jahat. Cukuplah Putrajaya. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up ke pakcik-makcik di seberang sana yang juga melihat channel ini. Terima kasih sudah tune in. Pembahasan kali ini adalah kerjasama militer antara Indonesia, Australia, dan juga Jepang. Yes, you heard that right. Sudah lihat di pembukaan tadi. Dan yang sangat menarik ini, media-medianya Malaysia sibuk membahas ini sampai ke Dewan. Dan sedikit menariknya adalah pernyataan seperti sadar diri. Pernyataan jujur daripada pemerintah mereka ini bertolak belakang ya. Pemerintah mereka sudah mulai mengakui bahwa mereka tertinggal jauh dari Indonesia pada umumnya, khususnya di peralatan militer, dan mengakui bahwa mereka nggak punya uang untuk itu. Jadi ada tiga hal yang
yang akan saya bahas di sini. Kenapa Australia? Ya, Australia dulu, Jepang nantilah ya. Australia ini kok tiba-tiba mau kerjasama militer dengan Indonesia? Ya, terus kedua, siapa yang rugi dalam hal ini? Ya, pertama kita bahas dulu kenapa. Nanti baru kita bahas Malaides. Kenapa Australia tiba-tiba saja? Yang Australia ini kita tahu dari dulu mereka inilah yang sering mereka sangat membenci kita, musuh kita paling nyata, sampai zamannya SBY itu presiden itu aja diintip dia. Sampai ke istana presiden itu mereka monitor, bayangin. Kecolongan begitu, luar biasanya mereka. Dan masih ingat dalam ingatan kita, Australia ini punya andil besar lepasnya Timur Leste di Indonesia, dari Indonesia. Begitulah Australia ya, selalu menjadi musuh kita dari dulu, underestimate kita, menjegal kita. Kok tiba-tiba berubah arah begitu loh. Kenapa? Ini simpel jawabannya. Karena pemerintahan Indonesia sekarang itu benar dan militernya kuat. Simple is that. Terutama kekuatan Cina yang sekian besar di region, di wilayah kita, dia juga takut. Ya, Indonesia ini di tengah-tengah lah antara kekuatan Cina dengan Australia. Dan saya pernah melihat wawancara pejabat Cina dengan Australia. Dia kontan-kontan, kalau perang dengan kami Australia itu kalah dari segala apapun, kata Cina. Dia kontanin loh. Dan itu benar kalau melihat dari kenyataan ekonomi, militer. Ya. Ini kenapa angin itu berubah arah sekarang. Ini tak lebih daripada itulah pentingnya kekuatan militer. Di samping ekonomi Indonesia yang mulai bangkit dan kuat, itu militer itu luar biasa sekali. Karena Indonesia ini nomor 1 di region, di Southeast Asia kita nomor 1 sekarang. Ya, tahulah kita beli Rafale, beli jet-jet tempur puluhan, ratusan pesawat helikopter mau diorder 200, itu membuktikan Indonesia itu punya uang, kaya. Kalau nggak punya uang gimana? Nggak bisa diutang itu kan. Dan Rafale baru aja diselesaikan pembayarannya untuk kontrak 42 buah itu minggu yang lewat. Jadi intinya kekuatan militer. Indonesia itu udah nggak bisa lagi mereka anggap remeh. Kekuatan Indonesia itu bisa ngalahin Australia. Jadi ini prinsip pintar. Ya, Australia kan orang kulit putih, mindsetnya orang Eropa ya, orang biasa mengkoloni orang. Tapi mereka ini pintar. Kita kalau punya saingan itu, rival itu, kalau nggak bisa dilawan, nggak bisa kita lawan, kira-kira ya diajak kerjasama. Nah inilah yang dilakukan Australia. Udah nggak bisa dilawan lagi Indonesia, udah nggak bisa diremehin lagi. Diajak kerjasama. Kemudian Jepang. Jepang juga pinter. Negara sekelas Jepang sebelum zaman Pak Prabowo, Jokowi, Pak Prabowo, sekarang ngelihat sebelah mata aja nggak dengan Indonesia. Kok sekarang mau mereka? Australia juga. Saking nganggap entengnya, Presiden SBY itu dimata-matain mereka. Ingat saya itu. Ya, itu. Ini bukti nyata ya, yang nggak suka. Saya diaspora, saya nggak ada sangkut paut politik dengan Prabowo. Ya, tapi saya ini melihat dengan nyata kemajuan Indonesia tuh. Makanya saya salut, saya terima kasih dengan Pak Prabowo saat ini ya. Ini contoh nyata kenapa Australia berbalik arah. Yang dulunya pendukung separatis, semua macam-macam, mereka dari luar, dari dalam, mereka mencoba menghancurkan Indonesia. Ya, karena kekuatan militer dan daya tawar di geopolitik Indonesia itu sangat besar. Jadi kalau orang Malaides ngomong Indonesia miskin itu salah. Nggak ada negara miskin yang di G20. Ya, nggak ada. Zimbabwe masuk, Malaides saja nggak masuk di G20.
Yang ngaku negara kaya aja nggak masuk, apalagi miskin. Nggak ada negara miskin yang masuk anggota BRIC, anggota utamanya. Nggak ada. Malaysia saja menjerit-jerit mau jadi anggota BRIC, keterima kan? Oke, ini. Yang kedua, siapa yang dirugikan? Separatis lah. Yang negara-negara tetangga Malaysia lah, terutama Singapura yang dulu mereka punya alliance, ya Commonwealth. Kalau terjadi apa mau ngandalin Australia, udah nggak bisa diharapkan. Karena Indonesia dengan Australia, sekarang masuk Jepang, ada perjanjian pertahanan sekarang. Dan mereka akan melakukan latihan di Pulau Morotai. Ada yang tahu teman-teman Pulau Morotai di Maluku Utara. Ini pulau ini sepi-sepi aja dulu, nanti kita bahas video khusus. Rupanya pulau ini sangat strategis lagi untuk pelatihan perang ya. Mulai dari Perang Dunia Kedua sebenarnya udah dimanfaatin oleh sekutu dan Jepang ini pulau. Ini pulau bisa dibikin tempat latihan, bisa disewakan, bayangin, bisa direntalkan loh. Saking bagusnya pulau ini. Teman-teman yang daerah Maluku Utara silakan komen tentang pulau ini. Mungkin saya bikin video khusus nanti. Ya, itu jelas negara tetangga ini seperti Malaysia, Singapura nggak bisa lagi berharap ke dukungan Australia. Dan ketiga OPM. OPM ini saatnya dihabisin ini, nggak ada lagi kekuatannya. Dulu andalnya Australia kan. Papua Nugini juga ikut kerjasama militer dengan kita sekarang. Ya, Papua Nugini bisa kita tekan. Udah nggak bisa lagi, dua negara ini pentolan pendukung OPM dulu. OPM habislah itu, saatnya dihabisin. Oke, yang ketiga, yang menarik ini Malaysia. Ini Malaysia ini akhirnya pemerintah mereka mengakui kita nggak ada uang mau beli anggaran militer mereka itu habis untuk gaji dengan maintenance. Anggaran militer Malaysia itu jangankan mau beli seperti Indonesia 42 Rafale, ratusan pesawat tempur begitu, rudal. Anggaran mereka itu cukupnya cuma untuk bayar gaji dan maintenance, biaya perawatan. Apa mereka yang ada sekarang? Peralatan mereka, militer mereka sudah tua, diakui tadi. Ya dengar ya Pakcik-makcik Malaysia yang suka sombong-sombong masih komen di sini. Ada yang ngomong minyak aja beli dengan Malaysia udah nggak beli lagi. Orang minyak di Malaysia itu disubsidi mahal dari Indonesia sekarang saat ini ya. Ini maskapai penerbangannya katanya mau dihentikan juga nih saking parahnya. Gara-gara perang sedikit nih kita belum apa-apa. Nanti kita bahas khusus. Ya. Ini pemerintah Malaysia, pejabat-pejabatnya udah ngakuin. Mereka tertinggal jauh dari tetangga, terutama Indonesia lah ya. Peralatan militer mereka jauh. Ada yang sudah oleng tuh kapalnya. Mau beli baru nggak kuat, nggak ada duit. Jadi ringgit berjaya itu percuma. Nggak ada gunanya. Ringgit berjaya pun duit nggak ada. Daya belimu nggak ada. Indonesia itu kalau perlu direndahkan $1 ringgit itu 20.000. Makanya Cina, Vietnam selalu merendahkan kursnya. Jadi barang-barang ekspor mereka bisa laku di luaran, di pasar luar. Indonesia juga sudah mulai mengekspor banyak barang sekarang. Ya begitu des ya, pemerintahmu, pejabatmu udah mulai ngaku, itu bukan kata saya loh. Jangan marah pula, saya bikin, ini lucunya netizen Malaysia itu jangan fitnah-fitnah. Padahal video saya semuanya di channel ini nggak ada fitnahnya, selalu mereaction. Ini saya mereaction dari channel lain. Atau buktinya sudah ada baru kita bahas. Kita nggak bikin hoax di sini. Cek semua video saya. Oke, terima kasih yang tune in. Selamat berbuka puasa. Kita udah berbuka di sini ya di Tokyo. Bentar lagi Ramadan. Pakcik-makcik Malaysia, maafkan saya bukan menyakiti hati kalian, saya hanya menceritakan fakta. Kadang kebenaran, kejujuran itu memang pahit. Kata Rasulullah, katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Alright, see you next time, bye-bye. Great country. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big
guy, I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you.